Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kelas, ketemu lagi sama saya. Kamu panggil saya apa sih biasanya? Miss Melda, Bu Melda, Mbak Melda, Kak Melda, terserah ya. Pokoknya kita ketemu lagi. Dengan hari ini kita akan mengusung tema apa ya? Peramalan SDM dalam mata kuliah perencanaan dan pengembangan SDM. Saya izin share screen dulu ya, teman-teman. Oke, sudah bisa kelihatan ya di layar Anda masing-masing. Ya, dalam perencanaan SDM tidak akan terlepas dari teknik-teknik perencanaan SDM. Dan teknik perencanaan di sini biasanya kita akan bicara tentang yang namanya peramalan. Teman-teman, peramalan di sini beda ya, bukan meramal yang dengan bola kristal itu bukan ya, tapi meramal eh, dengan metode atau teknik tertentu. Ada kok. Teorinya ada, juga caranya ada, dan semua ilmiah ya. Kita nggak pakai supranatural ya teman-teman. Sebenarnya ini adalah materi awal ya untuk perencanaan SDM. Tapi kalau saya perhatikan kayaknya kurang afdol kalau nggak dijelasin. Kalau disuruh baca sendiri kayaknya nanti kurang afdol. Makanya saya akan jelaskan secara detail tentang hari ini kita hanya akan membahas dulu tentang peramalan kebutuhan SDM. Nanti kita akan bicara tentang peramalan ketersediaan SDM ya. Jadi ada dua macam. Oke, kita back kembali dulu kepada yang namanya proses perencanaan SDM. Kita pernah bahas ya sebelumnya di kemarin bahwa dalam merencanakan SDM tidak akan terlepas dari yang namanya tujuan dan strategi organisasi ya. Kita mau arahin organisasi ini kemana, mau target apa, maka itu akan disesuaikan dengan SDM kita. Kita akan bentuk SDM kita seperti apa supaya bisa optimal tercapai tujuan itu, ya kan ya? Nah, caranya kita harus pertama scan external environment atau lingkungan di luar. Lingkungan di luar itu perubahannya seperti apa sih gitu kan? Karena kita akan menetapkan sebuah strategi organisasi harus disesuaikan dengan kondisi di luar organisasi. Kita sudah bahas ada perubahan teknologi, ada perubahan kondisi ekonomi, kondisi politik, ya kan ya, sehingga memunculkan peraturan-peraturan baru, kondisi hukum dan juga apa namanya sosial sendiri, perubahan generasi dan juga skill dari masyarakat sendiri juga berubah. Nah, ini juga berpengaruh terhadap supply dari SDM yang ada di luar, sehingga kita harus menyiapkan strateginya dalam perencanaan atau pengelolaan SDM kita. Yang berikutnya lagi kita juga, maaf, sebelum melihat keluar, kita harus melihat ke dalam juga. Kita punya apa di dalam organisasi kita. Dengan kita melihat ke dalam, kita sudah, teman-teman sudah belajar tentang analisis jabatan, ya kan ya, ANJAP. Analisis jabatan itu isinya apa aja? Di sana ada job description, ada kompetensi dari SDM kita. Nah, kita sudah punya apa saja di situ. Apakah ada yang perlu disesuaikan dengan kondisi di luar? Apakah ada yang kita belum punya terkait dengan perubahan organisasi? Nah, itu yang akan membuat kita membutuhkan posisi apa sih yang kita belum punya dan kita yang ingin kita susun ulang atau kita restruktur lagi organisasi kita. Dengan adanya perubahan-perubahan itu, baik perubahan dari lingkungan luar organisasi maupun perubahan kebutuhan di dalam organisasi sesuai dengan strategi yang ingin dicapai, maka dibutuhkan yang namanya forecasting, teman-teman, atau peramalan. Peramalan itu terkait dengan nanti kebutuhan orang-orangnya. Kita butuh berapa orang sih tambahan atau kita butuh orang-orang dengan kompetensi atau kapasitas seperti apa, capability seperti apa yang akan ditempatkan di dalam organisasi kita. Kita susun barisan lagi. Kemudian kita juga melihat availability atau ketersediaan dari SDM kita. SDM kita tuh levelnya udah sampai mana? Bisa nggak sih mencapai target baru kita yang ingin kita capai dengan perubahan yang ada? Atau kita masih kekurangan? Atau jangan-jangan kita kelebihan? Nah, itu sekarang nanti akan menjadi perencanaan dari SDM, pengelolaan SDM kita. Kalau kita kekurangan, apa yang akan kita lakukan? Kalau kita kelebihan, ternyata kebanyakan,
apa yang akan kita lakukan. Inilah yang disebut dengan proses perencanaan SDM. Kita awali dari perencanaan strategi organisasi diturunkan menjadi perencanaan SDM. Oke, paham ya teman-teman sampai di sini? Jadi 3 elemen proses perencanaan SDM. Yang pertama, pasti adalah kita meramalkan kebutuhan SDM. Berapa orang dengan capability seperti apa yang kita butuhkan untuk organisasi kita. Lalu kemudian kita lanjutkan dengan menganalisis ketersediaan SDM. Jadi ada kebutuhan, kita lihat di dalam atau internal kita sendiri apakah sudah ada, sudah cukup. Kalau belum cukup atau kalau sudah ada stoknya, kita akan tinggal susun barisan aja. Tetapi kalau masih kurang, maka kita akan melakukan apa? Nah, dia disebut dengan menyeimbangkan ketersediaan dan kebutuhan SDM. Jadi 3 proses ini ya yang akan kita lakukan dalam perencanaan SDM. Siapa sih yang bertanggung jawab dalam proses perencanaan SDM, teman-teman? Pasti diawali oleh top manajemen. Top manajemen itu siapa? Top manajemen itu adalah para direktur ya, direksi ya teman-teman. Dan di dalam organisasi besar, biasanya SDM juga ada yang namanya direktur SDM. Ada direktur finance, ada direktur marketing, direktur operasional, direktur produksi, direktur teknis, dan sebagainya ya teman-teman. Nah, kita tahu ya struktur organisasi macam-macam. Tetapi top manajemen kemudian menyerahkan kepada divisi HR, Departemen HR untuk melakukan yang namanya proses perencanaan SDM. Diawali dari apa? Divisi HR akan membantu dan membina para manajer operasional. Manajer operasional itu siapa? Itu manajer produksi, manajer teknik, manajer keuangan, manajer pemasaran, manajer umum, dan sebagainya ya. Agar mereka itu bisa merencanakan dan menemukan tujuan dari masing-masing divisinya. Ya, jadi menuangkan dari strategi organisasi masing-masing. Nah, setelah mereka bisa merumuskan tujuan dan rencana organisasinya, dan itu semua data-data atau kebutuhan itu dikumpulkan dan disimpulkan oleh HR Division. Jadi untuk tujuannya untuk apa? Untuk melihat kebutuhan kepegawaiannya gitu kan. Jadi divisi ini butuh apa, berapa orang lagi, dan butuh kompetensi seperti apa gitu. Sehingga HR Division bisa menjawab itu semua. Kemudian tugas HR Division adalah memonitor dan mengukur kinerja yang terkait dengan perencanaan serta selalu melaporkannya kepada setiap pimpinan atau top manajemen ya, kepada para direksi itu tadi. Semua perencanaan itu disampaikan kepada direksi. Lalu kemudian HR Division menyediakan hasil riset ya. Jadi dari apa-apa yang dia temukan di tiap-tiap divisi operasional itu berdasarkan pada perencanaan organisasional dan SDM yang efektif. Jadi hasil itu kemudian dievaluasi, perencanaan-perencanaan itu kemudian dievaluasi lagi, kemudian diserahkan kepada top manajemen. Ini loh riset kami, temuan kami, maka ini akan menjadi saran pengembangan organisasi dan juga kebutuhan terkait dengan kebutuhan SDM. Apakah penambahan SDM atau hanya penambahan skill, apakah hanya rekrutmen atau perlu pelatihan. Nah, itu nanti yang akan menjadi tugas HR Division yang akan diserahkan kepada top management. Paham ya teman-teman? Jadi kalau kalian nanti berada di divisi HR, itu yang harus kalian pikirkan dalam pekerjaan terkait perencanaan SDM. Lihatlah di tiap-tiap departemen. Oke? Oke, next. Nah, kalau organisasi sudah menetapkan strategi dan tujuannya ya, jelas mau kemana, target pendapatan, target produktivitas, dan sebagainya sudah jelas, maka divisi HR akan melakukan peramalan kebutuhan dan ketersediaan SDM. Ya, tadi udah oke kita. Kemudian peramalan itu tadi tidak memakai bola kristal, tidak memakai cenayang, tidak memakai jasa peramal gitu ya, tapi dibuat dengan teknik pendekatan dan metode tertentu yang akan nanti kita pelajari konsepnya ya sebentar lagi. Ketika setiap peramalan dirumuskan, nah, kemudian kan nanti ada perbedaan tuh antara demand dan supply, antara kebutuhan, berapa sih jumlah SDM yang kita inginkan, dengan ketersediaan atau stok yang ada di organisasi kita. Nah, itu sudah akan kelihatan tuh. Perbedaan inilah yang disebut sebagai kesenjangan tenaga kerja, atau yang disebut dengan manpower gap, teman-teman.
Jadi perencanaan SDM itu adalah mencari manpower gap juga. Gapnya ada di mana? Nah, itu kemudian akan kita rencanakan. Faktor-faktor dalam mempertimbangkan peramalan SDM, kita harus melihat ada beberapa faktor. Yang pertama bisa melihat dari forecast atau peramalan tentang revenue. Revenue itu pendapatan. Kira-kira tahun depan organisasi kita kira-kira revenue-nya berapa nih gitu kan. Bisa dilihat dari record atau potensi pasar, peluang pasar atau strategi kita mau meningkatkan penjualan atau gimana. Itu menjadi faktor yang mempertimbangkan peramalan SDM. Kemudian juga dilihat dari sales volumenya. Volume penjualan. Kita bisa menjual berapa nih kan? Ini meningkat atau menurun atau trennya seperti apa. Kemudian projected turnover. Projected turnover itu kita juga melihat tren dari SDM kita itu yang berhenti setiap tahun tuh ada berapa persen sih gitu. Nah itu juga mempengaruhi peramalan kebutuhan SDM kita. Karena kita tahu kan SDM tidak bisa dipertahankan ya, mereka bisa keluar masuk keluar masuk. Nah kita melihat turnovernya bagaimana. Kemudian juga melihat perubahan dari produksi atau jasa yang ditargetkan oleh organisasi untuk maupun jangka pendek maupun jangka panjang ya. Apakah mau ditingkatkan atau mau diturunkan, tergantung ya. Kemudian juga melihat dari productivity changes atau perubahan produktivitas. Apakah ada perubahan produk, ada peningkatan produksi, penurunan produksi, atau mau ekspansi atau apa. Nah ini akan terkait dengan kebutuhan SDM juga, peramalan kebutuhan SDM. Berikutnya lagi juga dilihat dari financial resources atau kemampuan organisasi dalam hal keuangan. Kita cukup kuat nggak sih? Kita mampu nggak sih untuk merekrut baru? Kita mampu nggak sih untuk berkembang? Keuangan perusahaan gimana nih? Oh, kita lagi krismon nih tahun ini. Kita mau efisiensi pengetatan. Nah, itu juga berpengaruh terhadap perencanaan SDM. Apakah akan dikurangi atau diapain nih SDM yang ada? Ya, teman-teman. Dan yang terakhir juga kita lihat dari decision to enter or leave business. Jadi keputusan organisasi atau top management, apakah mau memasuki bisnis baru atau mau meninggalkan bisnis ini. Nah ini juga akan terkait dengan komposisi SDM di dalam organisasi. Berpengaruh sekali produksinya, penjualannya akan berpengaruh terhadap tenaga kerja yang ada di dalam organisasi. Ya kan ya? Oke, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi dalam mempertimbangkan forecasting, HR forecasting. Nah, ini adalah teknik-teknik peramalan kebutuhan SDM. Nanti kita yang ketersediaannya nanti ya, kita bahas dulu tentang teknik peramalan kebutuhan SDM. Ada yang berdasarkan expert estimate gitu ya. Jadi kita menggunakan orang yang ahli gitu, menggunakan jasa kelompok atau individu-individu yang ahli. Biasanya mereka menggunakan yang namanya teknik Delphi atau nominal group teknik atau NGT. Kemudian bisa juga peramalan itu dilakukan dengan melihat proyeksi tren dari beberapa tahun terakhir. Kita berkembang atau turun nih penjualan kita atau bertambah atau gimana gitu. Dilihat metodenya ada, bisa pakai rasio analisis, bisa pakai trend analisis, bisa pakai scatter plot ya. Atau bisa juga pakai model-model statistik ya teman-teman. Contohnya teman-teman nanti mungkin juga akan pakai namanya regression analysis. Analisis regresi ya. Jadi itu seperti tren juga tapi dengan rumus ya kan. Atau bisa juga dengan menggunakan pendekatan work study teknik, teknik studi kerja, yaitu bisa analisis beban kerja, bisa menghitung analisis beban kerja atau melakukan yang namanya time motion study. Ya, nanti kita akan jelaskan satu persatu. Atau yang terakhir bisa juga menggunakan unit demand atau permintaan langsung dari divisi. Divisi ini yang teriak-teriak, "Woi, saya kekurangan orang nih, kita udah lembur terus." Apa? Nah, itu bisa jadi informasi. Oke, kita bahas satu persatu ya tentang expert estimate ya. Expert estimate ada yang disebut dengan Delphi Technique ya. Ini Delphi Technique ini awalnya dikembangkan oleh yang namanya Rand Corporation. Dia adalah perusahaan konsultan ya untuk HR. Jadi dia merencanakan SDM dan ini bisa pakai jasa pihak ketiga atau mengumpulkan sejumlah individu yang expert, dianggap orang-orang expert ya, dikumpulkan di dalam organisasi kita. Kemudian mereka melakukan yang namanya perkiraan
yang kemudian perkiraan dari masing-masing tim ini direvisi oleh masing-masing individu, saling merevisi ya berdasarkan pengetahuan tentang perkiraan individu lain. Jadi dikumpulkan nih gitu kan dari divisi-divisi. Saya pikir untuk produksi kita butuh begini dengan proyeksi begini. Saya pikir sales ya harusnya butuhnya begini. Kemudian mereka saling merevisi. Ini yang disebut dengan Delphi Teknik. Sebenarnya ya ada lagi istilah lain, nominal group teknik atau NGT ya. Nggak jauh berbeda sebenarnya secara konsep dengan Delphi ya. Jadi NGT ini adalah pembuatan perkiraan oleh individu-individu, kemudian mereka dikumpulkan, orang-orang yang ahli di dalam organisasi dikumpulkan, lalu mereka brainstorming. Brainstorming itu kan kalau bahasa awamnya itu brainstorming nyetrum otak gitu ya. Nyetrum otak, tapi sebenarnya enggak. Nyetrum otak maksudnya saling sharing pengetahuan mereka dan opini mereka gitu. Jadi ini kelompok brainstorming ya. Dengan harapan menghasilkan satu keputusan kelompok yang lebih disukai daripada keputusan individu manapun. Jadi kalau di NGT ini akan menghasilkan konsensus gitu ya. Jadi NGT ini dapat menjadi alat peramalan yang efektif untuk lingkungan dan masalah organisasi yang lebih kompleks daripada yang dapat diselesaikan oleh seorang individu. Jadi lebih baik diskusi ya, diselesaikan bersama musyawarah gitu daripada individu. Di dalam Delphi Teknik bisa aja individu nanti yang meramalkan, bisa aja seperti itu. Di NGT ini juga dapat membantu mengimbangi dominasi oleh satu orang. Jadi ini benar-benar konsensus, bukan ada orang yang dominan lalu diputuskan, bukan putusan dari seorang pimpinan ya, tidak ada gitu ya. Jadi dalam pengambilan keputusan kelompok dengan menciptakan situasi di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat ya. Jadi musyawarah, semua tercapai konsensus. Nah, ini adalah teknik peramalan kalau melibatkan para ahli gitu ya. Ada lagi yang disebut dengan proyeksi tren. Proyeksi tren ini bisa dilakukan oleh satu orang ya, tapi dia ahli ya dalam hal statistik atau komputer gitu ya. Jadi dia bisa melakukan pertama melakukan rasio analisis. Jadi rasio analisis ini dengan komputer dia bisa melakukan teknik peramalan untuk menentukan kebutuhan pegawai di masa yang akan datang dengan mengamati perbandingan. Misalnya ya volume penjualan terhadap angka kebutuhan pegawai. Jadi kalau penjualan meningkat, maka kebutuhan pegawai segini. Nah, misalkan gini, seorang wiraniaga atau sales ya, biasanya dia bisa menghasilkan 500.000 dalam penjualan. Ini dari data yang sudah ada. Satu sales itu dia bisa menghasilkan 500.000 dalam penjualannya. Jika perusahaan menginginkan tambahan menjadi 3 juta dalam penjualan. Jadi sebulan itu kita nggak mau 500.000 nih revenue kita mau 3 juta. Gimana caranya? Padahal kemampuan sales satu orang tuh hanya 500.000 dia jualan dari tren yang ada, dari rasio yang ada. Maka dibutuhkan tambahan 6 orang pegawai. Ya enggak? Jadi total yang dibutuhkan adalah 6 orang pegawai. Karena satu orang 500 ya gitu. Analisis rasio tetap harus mempertimbangkan juga produktivitas. Jika produktivitas penjualan naik atau turun, rasio penjualan terhadap tenaga penjualan juga akan berubah. Ya kan, tergantung lagi bagian produksi berapa orang gitu. Tidak cuma sales ya. Sales diinginkan 3 juta, tapi produksi kekurangan orang ya tetap sama aja harus produksi kita diimbangi. Jadi kalau kita bicara tentang penjualan juga harus diimbangi dengan produksi. Target penjualan berapa, produksi pun juga harus bisa mensupport itu. Jangan lupa ya, ini yang disebut dengan rasio analisis. Ada lagi yang dengan melihat tren analysis. Ini adalah studi tentang kebutuhan kepegawaian dengan melihat data beberapa tahun ke belakang, gitu kan, untuk memperkirakan kebutuhan di masa yang akan datang. Misalnya di sini ya, kita menghitung jumlah karyawan di akhir tahun pada 5 tahun terakhir, melihat dari 5 tahun atau 4 tahun terakhir ya di sini ya, di setiap subkelompok seperti penjualan, produksi, kesekretariatan, dan administrasi untuk mengidentifikasi tren. Tapi di tabel ini tidak lengkap ya, yang di tabel ini hanya terlihat trennya dari 2009 hingga 2019 hanya tren penjualan dan dilihat dari tren actual karyawan gitu ya, jumlah karyawan dari tahun 2009 sampai 2012.
Di sini padahal sebenarnya ada lagi yang namanya produktivitas. Nah, dikatakan bahwa dari kenaikan angka penjualan setiap tahun dari 2009 sampai 2012, setiap tahun tuh dilihat kan ada sekitar 20 juta ya kenaikan angka penjualan. Nah, dari tren ini, kemudian produktivitas juga meningkat. Sebenarnya ada angka lagi yang tidak kelihatan di sini, yaitu setiap tahun produktivitas itu meningkat 3% jadinya. Perkiraan karyawan tuh ada 5.000 ya di 2009 dan 2010 ada 6.000. Ternyata actualnya sampai di akhir tahun adalah jumlah karyawan itu dengan adanya peningkatan sales dan peningkatan produktivitas actualnya 5.825. Dan seterusnya sampai 2012 diketahui aktual karyawan sampai 2012 berjumlah 7.321. Nah, dari tren ini akan dilihat kenaikannya itu berapa persen gitu kan. Lalu nanti di 2013 dan 2014, let's say kita ini berakhir di 2012 ya teman-teman. Pada saat kita memasuki 2013 menuju ke nanti juga 2014 sudah bisa menentukan trennya. Kita nanti akan memiliki membutuhkan karyawan sejumlah 8.730 di tahun 2013 dan 2014 ada berjumlah 9.700. Ini adalah peramalan atau perkiraan yang kita lihat berdasarkan tren 4 tahun ke belakang. Cara menghitungnya gimana sih gitu? Sebenarnya pusing ya, tapi kalau kita pakai komputer ini akan kelihatan. Kita gunakan aja yang namanya scatter plot, teman-teman. Scatter plot ini seperti ini ya, contohnya ya, gitu. Di scatter plot ini kita menggunakan metode grafis yang digunakan untuk membantu mengidentifikasi hubungan antara dua variabel ya, teman-teman. Di sini misalnya kita bicara tentang rumah sakit ya. Rumah sakit dengan kapasitas 500 tempat tidur. Kita ingin memperluas kapasitasnya rumah sakit ini menjadi 1.200 tempat tidur dalam 5 tahun ke depan. Nah, manajer SDM rumah sakit ingin memperkirakan berapa banyak sih perawat yang dibutuhkan kalau kita mengembangkan rumah sakit ini gitu. Manajer SDM harus menentukan hubungan antara ukuran rumah sakit, dalam hal ini jumlah tempat tidur ya, dan jumlah perawat yang dibutuhkan dengan menggunakan data 7 rumah sakit lain pada tabel di samping ini. Jadi kita lihat ya, ada 7 rumah sakit nih, rumah sakit A, B, C, D, E, F, dan G. Jumlah bednya rumah sakit A punya 200 bed, jumlah perawatnya 240 orang. Kalau rumah sakit B punya ranjang rumah sakit ada 300 dengan jumlah perawatnya 260. Rumah sakit C juga demikian dan seterusnya. Nah, ini keduanya variabel bed, tempat tidur dan variabel perawat ini terkait ya. Maka disusunlah scatter plot. Nah, dalam titik-titik yang diplot dari data pada tabel ini ya, data tabel yang ini akan cenderung jatuh pada garis lurus seperti grafik pada tabel ini. Angka-angka dari jumlah bed dan jumlah perawat ini dimasukkan ya. Nah, nanti ditarik garis lurus, teman-teman. Dari titik-titik yang plot ditarik garis, akan didapat perkiraan jumlah perawat yang dibutuhkan untuk setiap ukuran rumah sakit. Jadi, kalau rumah sakit kita nih ya, ingin meningkatkan menjadi 1.200 bed atau tempat tidur, maka kita akan membutuhkan angkanya di sini nih, ya enggak? Titik paling atas nih, sekitar 1.210 perawat. Nah, ini paling mudah kalau kita pakai scatter plot daripada trend analysis, kita masukin aja ke scatter plot, akan kelihatan angkanya berapa karyawan yang kita butuhkan. Seperti itu, teman-teman. Oke, next. Kita kembali. Kalau ini kan kita bicara tentang trend projection, ya. Kita bisa pakai komputer. Ada lagi kita bisa pakai modeling and multiple predictive technique ya. Tekniknya dengan memasukkan rumus. Bisa dengan yang namanya regression analysis, teman-teman. Nah, ini buat teman-teman yang udah belajar statistik pasti tahu namanya regression analysis ya. Yaitu sebuah prosedur matematika yang memprediksi variabel dependent berdasarkan pengetahuan tentang faktor-faktor yang dikenal sebagai variabel independen, variabel X ya. Ketika hanya satu variabel dependen dan satu variabel independen yang dipelajari, prosesnya disebut dengan regresi linier sederhana. Ya, sama dengan X plus AB, ya enggak? Nah, oke. Namun,
Jika ada lebih dari satu variabel independen yang dipertimbangkan, teknik ini disebut dengan regresi berganda. X-nya banyak nih, X1, X2, X3. Ya sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan AB. Itu kan rumusnya ya, plus AB gitu ya. Oke. Tahu ya, udah rumus regresi ya, udah di luar kepala lah semua teman-teman ya. Jadi sebagian besar penggunaan regresi berganda menekankan prediksi dari 2 atau lebih variabel. X-nya bisa banyak nih independennya. Karena kecepatan dan kapasitas pemrosesan komputer telah meningkat, jumlah variabel yang digunakan untuk memprediksi hasil yang relevan hampir tidak terbatas. Jadi nggak mesti harus antara bed sama tempat tidur sama perawat aja sekarang variabel independennya nggak cuma itu lagi. Bisa mau variabel apa nih? Kalau kita ingin memperluas rumah sakit menjadi 1.200 bed, variabelnya apa lagi? Artinya nambah alat, gitu kan? Nambah ahli apa nih? Ahli anestesi, dokter spesialis atau apa gitu kan. Nah, ini sudah meningkat, bisa pakai komputer, teman-teman. Dengan demikian, kita selaku manajer SDM dapat dengan cepat dan mudah menentukan hubungan antara sejumlah besar prediktor atau variabel independen dan variabel dependen yang diminati dengan menggunakan salah satu dari sejumlah paket statistik yang tersedia secara komersial. Kita bisa pakai SPSS, atau SAS, atau LISREL, atau SEM, teman-teman. Bisa pakai itu. Dan kita bisa pakai statistik. Ya, ini contoh aja. Teman-teman nanti kalau mau apa namanya skripsinya atau tesisnya nanti bicara tentang analis apa perencanaan SDM, kenapa nggak pakai ini? Kita bisa pakai statistik ya. Oke. Oke, kita kembali lagi ke dalam teknik-teknik perencanaan SDM. Selain dengan modeling dengan regression analysis, kita juga bisa pakai namanya work study teknik ya. Teknik work study ini adalah digunakan untuk memperkirakan tingkat aktivitas yang dihitung dari berapa lama kegiatan yang harus dilakukan dibandingkan dengan jumlah orang yang dibutuhkan. Nah, ini pekerjaan ini berapa lama sih diselesaikan? Nah, teknik ini dapat dipakai untuk mencari pekerja langsung dan dapat dikombinasikan dengan analisis rasio tren. Rasio tren yang tadi ya, untuk menghitung jumlah tenaga kerja tidak langsung yang dibutuhkan. Contohnya, work study teknik ini adalah analisis beban kerja dan juga bisa time motion study. Kalau time motion study, teman-teman kalau yang pernah menonton film The Founder yang cerita tentang buatan pengembangan McDonald menjadi franchise seperti sekarang, mereka itu kan menggunakan time motion study ya teman-teman, untuk menyusun dapurnya McD itu supaya kerjanya itu efektif, optimal. Jadi time motion study, dapur itu ditata sedemikian rupa agar pekerjaannya itu bisa cepat selesai dalam 1 menit. Targetnya McD kan 1 menit harus sudah tersaji makanan. Itu disusun, dihitung time motion study. Artinya kita butuh berapa orang untuk menempati ini gitu. Kalau analisis beban kerja, kita menghitung antara berapa output ya pekerjaan, berapa lama bisa diselesaikan dengan nanti akan diketahui berapa jumlah orang yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu pekerjaan ini. Nanti kalau ada waktu kita akan belajar tentang analisis beban kerja atau nanti advance-nya lah kita dalam pertemuan yang lain ya. Oke, ini ada cara penghitungannya spesifik sendiri. Nah, yang berikutnya yang paling populer sebenarnya ini adalah yang disebut dengan unit demand, peramalan melalui unit demand. Teknik-teknik peramalan kebutuhan SDM kebanyakan merupakan strategi top down ya, teman-teman. Tadi yang tentang yang tapi pakai expert estimation dari mengumpulkan para ahli, kemudian menghasilkan berapa jumlah SDM yang dibutuhkan, atau yang pakai trend analysis, ada seorang ahli yang mengerjakannya di komputer atau statistik, menghasilkan kebutuhan SDM yang dibutuhkan gitu kan ya. Nah, itu semua top down dari atas ke bawah gitu. Kecuali yang teknik work study tadi dari bawah ke atas, kita menghitung langsung di lapangan berapa orang yang dibutuhkan, langsung dihitung di lapangan. Itu disebut dengan bottom up ya. Jadi kalau unit demand ini adalah peramalan permintaan unit yang merupakan strategi bottom up dari bawah. Kita langsung bicara dengan unit-unit manajer operasional yang ada di lapangan gitu. Jadi mereka diminta untuk membuat peramalan kebutuhan SDM di area kerjanya masing-masing. Manajer unit kerja dianggap lebih tahu kebutuhan real dari SDM yang dia butuhkan, ya kan?
saya kekurangan orang, saya udah merasakan dia, apa namanya, sebagai manajer operasional gitu ya di lapangan, manajer teknis, manajer penjualan, kami itu kekurangan orang, kami kekurangan orang. Nah, ini nanti akan disampaikan informasi ini kepada HR division untuk dikaji ulang dan kemudian di sinilah yang disebut dengan unit demand, permintaan dari tiap-tiap divisi. Oke, ini ya teman-teman teknik peramalan kebutuhan. Nah, kemudian apa yang dilakukan jika pendekatan bottom up yang dari bawah tadi, apakah work study ataukah unit demand dan top down digunakan dan perkiraannya bertentangan, ternyata beda gitu. Saat kita kombinasikan perencanaan di atas, peramalan di atas mengatakan hanya butuh 7 orang, tapi di bawah bilang, "Kah, kami butuh 10 orang," katanya gitu, "kurang," gitu kan. Apa yang dilakukan teman-teman jika pendekatan ini menghasilkan angka yang berbeda? Oke, sekarang bisa dilakukan yang namanya diskusi dari atau teknik Delphi ya dapat digunakan atau juga teknik NGT dapat berguna dalam menyelesaikan setiap perbedaan antara pendapat para ahli yang berbeda. Jadi dikumpulkan orang-orang dari unit-unit divisi operasional dengan para ahli. Ahli bilang cuma butuh 7 orang, oh enggak 10 orang kok kurang 3 orang lagi. Pokoknya kami nggak mau tahu. Nah, akhirnya di sinilah nanti akan didiskusikan, ditemukanlah yang namanya konsensus, akhirnya kebutuhannya berapa sih gitu. Jadi kita semua harus demokratis ya dalam organisasi ya. Oke. Meskipun demikian, satu atau beberapa teknik peramalan yang disebutkan sebelumnya dapat digunakan bersama-sama untuk menghasilkan peramalan tenaga kerja yang lebih akurat. Jadi nggak cuma pakai satu metode, kita bisa pakai beberapa metode secara bersamaan ya. Oke. Ini adalah hasil survei dari saya ambil dari bukunya R. Greer, tapi ini adalah yang ditulis oleh John Wiley and Sons ya. Tentang yang mana sih dari teknik peramalan yang sudah kita bicarakan tadi yang paling banyak dipakai. Tapi ini survei tahun 89 ya. Mungkin masih relevan dan sekarang. Yang paling sering dipakai adalah supervisor estimates. Supervisor estimate adalah perkiraan dari para supervisor. Ini sebenarnya sama dengan unit demand, teman-teman. Yang paling tinggi 69,7% mengatakan bahwa yang paling akurat mengatakan kebutuhan SDM itu kalau kita nanya langsung ke bawah atau bottom up ya. Orang yang di lapangan tuh tentu lebih tahu kebutuhannya daripada orang yang di atas. Yang kedua adalah melalui succession planning atau replacement chart. Ini akan nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Apa itu disebut dengan replacement charts? Ini juga bisa dilihat dari situ. Peramalan kebutuhan SDM itu bisa dilihat dari replacement charts. Ada juga rule of thumb atau non-statistical formula ya, berdasarkan kebiasaan-kebiasaan aja gitu kan. Nah, kita kayaknya butuh ini kira-kira, tapi sudah oleh para expert juga. Sebenarnya rule of thumb ini para expert yang mengatakan ya. Kemudian 18,2% mengatakan computer simulation atau yang disebut dengan yang trend analysis tadi itu loh teman-teman, scatter plot, apa ini juga efektif. Dan yang terakhir adalah Delphi Teknik. Kenapa Delphi Teknik terakhir? Karena mahal. Kita menghadirkan expert, membayar orang. Expert itu kan mahal ya. Jadi ini adalah pilihan yang paling terakhir dan biasanya digunakan hanya oleh organisasi-organisasi besar ya yang cuannya udah banyak gitu ya. Tapi kebanyakan yang paling praktis itu adalah dengan minta ke unit demand, mereka butuh berapa gitu. Mereka pasti lebih tahu. Oke, teman-teman, sekiranya segitu dulu yang bisa saya sampaikan terkait dengan teknik-teknik atau pendekatan atau metode peramalan kebutuhan SDM. Pada pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang peramalan ketersediaan SDM. Nanti di situ kemudian kita akan gabungkan manpower gap-nya ada di mana dan kemudian strategi lebih lanjutnya seperti apa. Baik, terima kasih atas perhatian hari ini. Kalau ada yang tidak dimengerti, boleh kita chat ya via ini kita ya, via WA group kita atau via Google Classroom kita agar tercipta komunikasi yang lebih hidup ya. Sekalian teman-teman belajar nulis tuh, menulis pertanyaan yang tertata rapi dengan bahasa yang baku, sehingga kita bisa diskusi sama-sama. Jangan sungkan-sungkan untuk berdiskusi. Terima kasih. Boleh juga menuliskan pertanyaannya di kolom pertanyaan dari YouTube ini. Ini bukan YouTube yang saya buka untuk publik ya, saya tidak mencari subscriber, tapi boleh di-like ya kalau teman-teman suka. Silakan, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.